Titan Agung jadi andalan. Titan Agung pernah disanksi oleh AFC. Melawan Kyrgyzstan di Asian Games 2022 malam ini, Indonesia dipastikan hanya akan memasang satu penyerang. Berjumpa dengan Kyrgyzstan di Asian Games 2022, Timnas Indonesia U24 bakal cetak sejarah. Bermodalkan 20 pemain, Kyrgyzstan siap hadapi Timnas Indonesia U24 di Asian Games 2022. Jepang berhasil menghajar Jerman dalam laga persahabatan. Pentingnya regenerasi. Titan Agung jadi andalan. Absennya Ramadan Sananta membuat pelatih Indra Syafri hanya memiliki satu penyerang murni di Timnas Indonesia U24 pada Asian Games 2022. Sosok tersebut adalah Titan Agung. Namun, sebenarnya ada Ramai Rumakik dan Hugo Samir yang bisa diandalkan sebagai penyerang. Hanya saja keduanya lebih sering bermain sebagai sayap di klub masing-masing. Memainkan Titan Agung sebagai ujung tombak bukan tanpa resiko. Musim ini di BRI Liga 1, Titan Agung hanya tampil 2 kali untuk Bayangkara FC, yakni sekali pada Juli dan sekali pada Agustus. Statistik yang dimiliki Titan Agung bersama Bayangkara FC terbilang biasa-biasa saja. Dalam 111 menit bermain, Titan Agung tak mencetak gol atau assist satupun. Pemain 22 tahun itu hanya melepaskan 2 tembakan yang kebetulan tepat sasaran. Namun catatan itu tetap membuatnya dipanggil ke Timnas Indonesia U24 oleh Indra Syafri. Mungkin pelatih Indra Syafri melihat performa sang pemain sangat gemilang pada SEA Games 2023. Ketika itu Titan Agung turut menyumbang 2 gol untuk Timnas Indonesia U22. Titan Agung pernah disanksi oleh AFC. Titan Agung juga punya catatan yang buruk, yaitu mendapatkan sanksi dari AFC. Sanksi itu diterima setelah sang pemain terbukti memukul pemain Thailand pada final SEA Games 2023 lalu. AFC ketika itu memberikan sanksi larangan bermain selama 6 pertandingan. Akibatnya Titan Agung harus menepi untuk menyelesaikan sanksinya. Pemanggilan ke Timnas Indonesia U24 menjadi yang perdana buat Titan Agung setelah menyelesaikan sanksi. Dan kini sang pemain bakal menjadi andalan buat Timnas Indonesia U24 di Asian Games 2022. Melawan Kyrgyzstan di Asian Games 2022 malam ini, Indonesia dipastikan hanya akan memasang satu penyerang. Timnas Indonesia U24 dipastikan hanya punya seorang penyerang murni pada Asian Games 2022. Situasi itu terjadi setelah Ramadan Sananta tak mendapatkan izin dari Persis Solo untuk main pada ajang tersebut. Absennya Sananta membuat Timnas U24 akan bergantung pada Titan Agung di lini depan. Namun, sebenarnya ada Ramai Rumakik dan Hugo Samir yang bisa diandalkan sebagai penyerang. Hanya saja keduanya lebih sering bermain sebagai sayap di klub mereka masing-masing. Menarik untuk menantikan kecerdikan pelatih Indra Syafri dalam meramu strategi hanya dengan seorang penyerang murni di Asian Games 2022 nanti. Berjumpa dengan Kyrgyzstan di Asian Games 2022, Timnas Indonesia U24 bakal cetak sejarah. Timnas Indonesia U24 akan menghadapi Kyrgyzstan pada laga pembuka grup F Asian Games 2022 di Zhejiang Normal University Stadium Jinhua
Selasa 19 September 2023 malam waktu Indonesia Barat. Duel itu bakal mencetak sejarah buat kedua tim. Pertandingan grup F Asian Games 2022 itu akan menandai pertemuan perdana bagi timnas Indonesia dan Kyrgyzstan. Sejauh ini kedua tim belum pernah bertemu pada ajang apapun. Inilah yang membuat pertandingan diprediksi bakal berlangsung menarik. Timnas Indonesia U24 dan Kyrgyzstan sama-sama tak mengenal dan mengetahui kekuatan serta kelemahan yang dimiliki. Pertandingan ini sangat krusial karena bakal menentukan laju ke babak selanjutnya di Asian Games 2022. Timnas Indonesia U24 dan Kyrgyzstan diprediksi bakal sama-sama berusaha untuk mengincar hasil yang maksimal. Bermodalkan 20 pemain, Kyrgyzstan siap hadapi Timnas Indonesia U24 di Asian Games 2022. Kyrgyzstan akan menghadapi Timnas Indonesia U24 pada laga pembuka grup F Asian Games 2022 Selasa 19 September 2023. Pasukan Maxim Lisitsin hanya diperkuat oleh 20 pemain untuk ajang tersebut. Pemain yang dibawa Kyrgyzstan untuk bersaing dengan Timnas Indonesia di Asian Games merupakan kombinasi dengan skuad yang baru berlaga di kualifikasi Piala Asia U23 2024 lalu. Kyrgyzstan tercatat baru 3 kali bermain di Asian Games. Raihan bersejarah itu terjadi pada 2010, 2014, dan 2018. Tak ada yang spesial dari kiprah Kyrgyzstan di Asian Games. Laju mereka dalam 3 edisi yang sudah dimainkan hanya sampai babak penyisihan grup saja. Jelang Asian Games 2022, Kyrgyzstan hanya meraih sekali imbang dan sekali kalah. Meski demikian, Timnas Indonesia U24 tak boleh meremehkan skuad asuhan Maxim Lisitsin itu. Jepang berhasil menghajar Jerman dalam laga persahabatan. Timnas Indonesia minder bertemu di Piala Asia 2023. Timnas Jepang tampil luar biasa dalam laga uji coba Minggu 10 September 2023. Pada laga itu Wataru Endo dan kawan-kawan menang besar 4-1 di kandang Timnas Jerman tersebut. Kemenangan itu tentu jadi modal yang luar biasa bagi Timnas Jepang, sebab pada Januari tahun depan tim berjulukan Samurai Blue akan berlaga di Piala Asia 2023. Timnas Indonesia akan menjadi salah satu lawan yang akan dihadapi Timnas Jepang pada babak grup Piala Asia 2023. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Henry Irawan, memiliki pendapat menarik mengenai hal itu. Sosok yang juga merupakan manajer Timnas Indonesia itu menyatakan skuad Garuda seharusnya makin termotivasi menyambut Piala Asia 2023 setelah kemenangan Jepang atas Jerman tersebut. Bukannya justru merasa minder. Artinya tidak ada yang tidak mungkin, ujar Henry saat ditemui setelah hadir di pembukaan Liga 2 2023-2024 di Stadion Surajaya, Lamongan. Pentingnya regenerasi. Henry Irawan kemudian menyampaikan apa yang sempat disampaikan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir, bahwa regenerasi di dunia sepak bola itu sangatlah penting. Menurut Henry, Jerman bisa menjadi alat berkaca yang sangat pas bagaimana negara itu ternyata masih bisa mengalami kesulitan dalam hal regenerasi. Pak Erick sudah bilang timnas Jerman yang sekuat itu saja susah mencari bibit-bibit pemain baru, jelas Pak Henry.